Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you all today? Semoga sehat-sehat ya semua. Oke, sebelum masuk ke materi, saya rasa saya perlu memperkenalkan diri saya. Barangkali ada beberapa dari kalian yang belum mengenal Bu Andin. Okay, so let me introduce myself. My name is Andina Putri Pratiwi, and you can call me Bu Andin. And I'm your English teacher. Jadi Bu Andin ngajar bahasa Inggris. Oke, langsung aja kita ke materi hari ini. Jadi hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin. Topiknya adalah giving compliment atau memberi pujian dan asking for and giving opinion, meminta dan memberikan pendapat. Yang pertama kita akan belajar tentang to give compliment atau memberi pujian. Ini ada beberapa contoh ungkapan untuk memberi pujian. Yang pertama ada awesome. Jadi itu bacanya awesome, bukan awesome. Nah, awesome itu artinya mengagumkan. Kemudian selanjutnya ada good job, nice work. Itu artinya sama, artinya kerja yang bagus. Selanjutnya, what a beautiful drawing. Betapa gambar yang indah. How beautiful she is. Betapa cantiknya dia. Your fried rice is so delicious. Nasi gorengmu itu sangat enak. Wow, that's great. Wah, sangat bagus, luar biasa. You look very good in your new hijab. Kamu terlihat cantik dengan hijab barumu. Jadi good di situ bukan bagus ya, tapi maksudnya cantik dengan hijab barumu. Seperti itu. Nah, ketika kita diberi pujian, kita akan memberikan respon. Biasanya berupa ucapan terima kasih. Nah, untuk meresponnya kita bisa mengatakan thank you, terima kasih. How kind of you to say so. Atau is it? Thanks, benarkah? Terima kasih. Atau I'm glad you like it. Aku senang kamu menyukainya. Nah, itu ungkapan responnya. Akan melihat ke contoh dialog. Yang pertama ada Mom and Nadine. Finally, you can cook the soup. It's really delicious. Akhirnya kamu bisa masak sup. Supnya sangat enak, delicious, enak. And then, is that true? Benarkah? Yeah, I really appreciate all the work you did. Ya, Ibu sangat menghargai, usaha yang kamu lakukan. Thank you, Mom. Terima kasih, Bu. Nah, jadi pada dialog pertama, ibunya Nadine itu memberikan pujian atas sup yang dimasak Nadine dengan mengatakan it's really delicious, supnya enak, dan I really appreciate all the work you did. Ibunya itu menghargai usaha yang Nadine lakukan. Kemudian Nadine meresponnya dengan mengatakan thank you, Mom. Terima kasih, Bu. Nah, untuk contoh yang selanjutnya, di situ ada Miss Andin and Yasmin. Is that your work? Apakah ini pekerjaanmu? Yes, Miss. Iya, Bu. Perfect. Good job, Yasmin. Sempurna. Kerja yang bagus, Yasmin. Thank you, Miss. How kind of you to say so. Nah, pada dialog kedua ini, Miss Andin memberikan pujiannya pada Yasmin dengan mengatakan perfect. Good job, Yasmin. Sempurna. Kerja yang bagus. Kemudian Yasmin merespon dengan mengatakan thank you, Miss. How kind of you to say so. Jadi yang berwarna merah itu ungkapan pujiannya, yang berwarna hijau responnya. Kita lanjut ke contoh yang selanjutnya. Di situ ada Ehsan dan Fizi. Wow, what a nice laptop. Wah, laptopnya bagus. Really? Thanks, it is new. Benarkah? Terima kasih, itu laptopnya baru. You can do your work well with it. Kamu bisa mengerjakan pekerjaanmu dengan baik pakai laptop itu. I'm sure I will. Ya, aku yakin aku bisa. Nah, pada dialog ketiga ini, Ehsan memberikan pujian pada laptop barunya Fizi dengan mengatakan
"What a nice laptop." Kemudian Fizi meresponnya dengan mengatakan, "Thanks, terima kasih. It is new." Laptopnya dia baru. Nah, itu adalah contoh dialog mengenai memberikan pujian dan responnya. Kita masuk ke materi yang kedua. To ask for and give opinion. Meminta dan memberi pendapat. Nah, di sini ada beberapa contoh ungkapan yang kita gunakan untuk meminta pendapat dan memberi pendapat. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu untuk meminta pendapat. Kita bisa mengatakan, "What do you think? Bla bla bla." "What is your opinion about bla bla bla?" "How do you feel about bla bla bla?" Jadi tiga yang pertama itu artinya sama. Bagaimana pendapatmu tentang titik-titik? Nah, selanjutnya ada do you think bla bla bla? Apakah menurutmu titik-titik? Atau bisa juga any comment, ada komentar, any opinion, ada pendapat. Nah, itu yang bisa kita gunakan untuk meminta pendapat. Kemudian bagaimana caranya ketika kita ingin mengungkapkan atau memberi pendapat kita? Kita bisa menggunakan yang pertama, I think bla bla bla. Menurutku titik-titik. In my opinion bla bla bla. Menurut pendapatku titik-titik. Atau from my point of view, menurut sudut pandang saya titik-titik. Biasanya itu yang terakhir digunakan dalam bentuk yang formal. Kemudian kita lihat ke contoh dialognya. Yang pertama ada Mario and Yoga. What do you think of our new classmate Rani? Gimana pendapatmu tentang teman baru kita Rani? I think she is a really smart student. Menurutku dia itu siswa yang sangat pintar. I think so. Menurutku juga seperti itu. She also makes friends easily. Dia juga dapat berteman dengan mudah. Nah, jadi pada dialog pertama, Mario meminta pendapatnya Yoga tentang teman baru mereka, Rani, dengan mengatakan, "What do you think of our new classmate Rani?" Kemudian Yoga memberikan pendapatnya dengan mengatakan, "I think she is a really smart student." Jadi, what do you think meminta pendapat, I think memberikan pendapat. Contoh selanjutnya. Di situ ada Mr. Andy and Mr. Brian. What do you think of my new cell phone? Gimana pendapatmu tentang HP baruku? I think it is good. Menurutku itu bagus. The camera is sophisticated. Kameranya canggih. Jadi sophisticated di situ artinya canggih. Pada dialog kedua, Mr. Andy menanyakan pendapatnya Mr. Brian tentang HP barunya dengan mengatakan, "What do you think of my new cell phone?" Kemudian Mr. Brian memberikan pendapatnya dengan mengatakan, "I think it is good." Ditambahi, "The camera is sophisticated." Kameranya canggih. Contoh lagi, di situ ada Benny and Nico. Do you think English is easy or difficult? Apakah menurutmu bahasa Inggris itu gampang atau susah? I think it is easy. I love English. Menurutku bahasa Inggris itu gampang. Aku suka bahasa Inggris. Nah, di dialog 3, Benny menanyakan pendapatnya Nico, apakah bahasa Inggris itu gampang atau susah? Dengan mengatakan, do you think English is easy or difficult? Kemudian Nico memberikan pendapatnya dengan mengatakan, I think it is easy. I love English. Contoh lagi, ada Puspa and Sita. I think the noodle is too salty. Menurutku, mie-nya terlalu salty. Salty itu asin. Kemudian Sita menanggapi, I don't think so. Menurutku nggak gitu. Jadi ungkapan I don't think so digunakan ketika kita mengungkapkan ketidaksetujuan. Jadi di situ Sita tidak setuju kalau mie-nya terlalu asin. Menurutnya
It's delicious. Mie-nya itu enak. Oke, selesai sudah pembahasan kita tentang giving compliment, memberikan pujian, dan juga asking for and giving opinion, meminta dan memberi pendapat. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat dan semoga kalian paham. See you on the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.